Shalom, kekasih Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam program live streaming di dalam Tuhan adalah Gembalaku. Sebelum kita diberkati oleh kebenaran akan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala. Kami datang kepadamu Bapa untuk mencari hikmat pewahyuan yang baru dari Tuhan, dan kiranya Engkau memberkati, mengurapi hamba dan mengurapi kami semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, agar kami boleh diberkati dan kami boleh menjadi berkat buat orang lain. Roh Kudus bekerja dan beracara sampai pada akhirnya. Dalam nama Yesus kami siap menerima berkat. Amin. Shalom kekasih Kristus. Berjumpa kembali dalam program live streaming Tuhan adalah Gembalaku dari GBI Segitiga Kampung Melayu, Jakarta Timur. Saya Pendeta Yonatan Hintoro. Saudara yang Tuhan kasihi, renungan atau firman Tuhan pada kesempatan saat ini saya memberikan satu tema, membuat orang cepat tua. Membuat orang cepat tua. Tema khotbah saya pada kesempatan saat ini. Saudara, secara gradual manusia itu akan menjadi tua. Lambat laun, biarpun apapun yang terjadi di dalam situasi apapun, di dalam keadaan bagaimanapun, kita akan tetap menjadi tua. Baik itu kita memiliki kekayaan yang dahsyat, baik itu kita tidak memiliki apa-apa, sama kita akan mengalami proses menjadi tua. Tetapi saudara yang Tuhan kasihi, proses menjadi tua itu memang secara hierarki itu pasti setiap orang tidak bisa melewati hal itu. Apalagi dengan bertambahnya usia, dengan bertambahnya keadaan kita, semakin hari semakin tahun, dan kita akan mengalami proses itu. Tetapi saudara, ada orang yang mengalami proses menjadi tua itu lebih cepat daripada dibandingkan dengan usianya, saudara. Nah, ini yang banyak orang menolak agar kita ini tetap awet muda. Saudara yang Tuhan kasihi, kekhawatiran ini bisa membawa dampak yang luar biasa untuk kehidupan manusia, terutama di dalam untuk mengatasi kehidupan kita. Pada waktu kekhawatiran itu menguasai hidup kita, seperti Dr. Alexis Carrel mengatakan bahwa jikalau seorang dikuasain oleh kekhawatiran di dalam hidupnya, suatu pengusaha muda pun kalau dia takut dengan saingan bisnis, saingan dengan yang lain lawan-lawan bisnisnya, dia khawatir, takut nanti bisnisnya itu bangkrut atau rutin atau kalah saing. Dan itu membuat dia bekerja keras dan memeras otaknya sampai dia berkeringat-keringat untuk memikirkan kekhawatiran itu, saudara. Bisnis harus terus berjalan. Dan Dr. Carrel Alexis ini mengatakan dia akan bisa merenggut nyawa manusia itu. Kalau kita bersaing tidak bisa mengatasi kekhawatiran itu, kita bisa mati muda, saudara. Betapa mengerikan itu, saudara. Oleh sebab itu, orang yang khawatir, saya katakan dengan tema membuat orang cepat menjadi tua, bukan hanya menjadi tua saja, saudara, cepat mati, cepat meninggal. Kenapa? Karena kekhawatiran itu menguasai hidup dirinya berlebih-lebihan. Kemudian Dr. Edward Podolsky, ada beberapa penyakit yang ditanganin di rumah sakitnya dan dia tidak bisa menyembuhkan si pasien itu, saudara. Dr. Edward
Podolsky ini, saudara, dia kebingungan. Kenapa orang ini punya penyakit darah tinggi? Kenapa diobati dengan obat darah tinggi kok tidak bisa sembuh? Darah tingginya terus bertahan dan semakin menaik, saudara. Ada banyak juga orang yang menderita rematik, diobati dengan obat-obat rematik, ternyata tidak juga bisa sembuh. Kemudian ada yang aneh lagi, saudara. Orang yang menderita bisul, ya. Dr. Edward ini sampai kebingungan, diobatin dengan obat bisul yang paten, keluar di tempat yang lain. Sudah sembuh di sebelah sini, timbul di sebelah kiri. Timbul lagi di leher, timbul lagi di kaki, dan sebagainya. Dan itu membuat Dr. Edward ini, saudara, kebingungan. Kenapa, saudara? Karena pada waktu dia menyelidikin hal itu, saudara, Dr. Edward menyadari ada banyak pasien-pasien yang dia tanganin di rumah sakitnya di Amerika, saudara. Ada banyak mereka menderita sindrom, yaitu kekhawatiran yang merajalela di dalam kehidupannya. Dia tidak saja khawatir di dalam keluarganya, dia khawatir untuk masa tuanya bagaimana, dia khawatir akan kehidupan. Ada banyak orang yang meninggalkan dia pada waktu masa tuanya, anak-anak cucunya dia meninggalkan, tidak bersama lagi dengan mereka, dan mereka merasa was-was. Dan kekhawatiran itu ternyata merajalela. Dan Dr. Edward ini, saudara, dia menyelidiki dan akhirnya dia membentuk sesuatu pengobatan dengan suatu pengobatan tanpa obat. Mereka diajarkan untuk tertawa terbahak-bahak. Diajaknya tertawa terpingkal-pingkal, dihibur dengan suatu penghiburan yang luar biasa. Dan pasien-pasien itu tertawa. Kemudian diajaknya pasien itu bertepuk tangan yang cukup semangat, bertepuk tangan, saudara, membuat orang-orang bergembira, hatinya dibuat gembira. Dan diobati pula dengan diajaknya pasien-pasien itu rekreasi bersama, mendayung sampan, kemudian memancing, kemudian lihat pegunungan-pegunungan yang indah-indah, pohon-pohon yang besar. Dan ternyata, saudara, kekhawatiran itu hilang. Dan kekhawatiran itu hilang mengakibatkan, saudara, kesembuhan yang dahsyat luar biasa. Kesembuhan yang tanpa obat, yaitu kesembuhan yang Dr. Edward terapkan di dalam rumah sakitnya. Dan dia mendapatkan satu pujian oleh rekan-rekan dokternya yang lain. Kenapa? Karena pasien-pasien yang khawatir itu ternyata diabetes, kemudian darah tinggi, semua kolesterol menjadi turun dan menjadi sehat orang-orang yang diajak terapi tanpa obat atau tanpa farmakoterapi. Tetapi dari non-farmakoterapi, pengobatan yang seperti itu menjadikan dia lupa khawatirnya dan menjadi sehat. Amin, saudara. Kita bisa meniru seperti demikian itu, saudara. Caranya, saudara, ya. Cara bagaimana kita bisa menjadikan diri kita bebas dari khawatir. Jagalah hati dan pikiran kita. Jaga hati kita, pikiran kita dari segala situasi keadaan yang ada di sekeliling kita. Seperti dikatakan di dalam Mazmur 1 ayat 2. Saudara yang Tuhan kasih, saya akan bacakan Mazmur. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara yang Tuhan kasihi, caranya bagaimana menjaga hati dari situasi-situasi yang tidak baik
agar kita kondisikan menjadi baik, yaitu apa? Dengan membaca firman Tuhan, dengan merenungkan firman Tuhan, dengan menghayati firman Tuhan. Sebab pada waktu kita menghayati firman Tuhan, timbul reaksi dari hati kita, dari dalam hati kita. Kebahagiaan terpancar di dalam keadaan itu. Saudara yang Tuhan kasihi, seperti firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22, demikian bunyi firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara yang Tuhan kasihi, firman Tuhan ini sudah jelas. Mari kita bersama-sama mengoreksi hati kita. Apa yang penuh di dalam hati kita? Jikalau kita hatinya penuh dengan iri hati, dengki, hujat, dan hawa nafsu dan sebagainya, saudara singkirkan semuanya singkirkan. Mari kita merenungkan firman Tuhan, menghayati firman Tuhan, agar hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Dan hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan, kita akan bergembira, kita akan bersuka cita, dan kita akan merayakan sesuatu kemenangan untuk diri kita sendiri. Hati yang khawatir diubah menjadi hati yang gembira. Sebab hati yang gembira itu akan menjadikan kita menjadi bahagia, akan menjadikan kita menjadi sehat, akan menjadikan kita menjadi kuat. Karena firman Tuhan yang menopang kita. Kemudian saudara, kekhawatiran itu juga merupakan karena sikap hati kita yang meragukan firman Tuhan. Artinya apa? Saya menekankan kita ragu akan janji Tuhan. Kita khawatir padahal Tuhan berjanji, aku akan memberkati, aku akan mengasihi engkau, serahkan kekhawatiranmu kepadaku, aku akan memberkati dan menolong engkau. Kita masih tetap saja khawatir. Dan kalau kita sudah tahu akan firman Tuhan, tapi kita tetap khawatir, saya katakan, kekhawatiran itu merupakan suatu dosa terhadap Tuhan. Kenapa? Saya katakan, kita nggak yakin apa Tuhan sanggup menolong kita. Makanya kita menjadi cepat menjadi tua, karena kita tidak yakin kepada Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Saya pernah membeli satu martabak Kota Tegal. Saya kenal pemilik martabak itu, tetapi pada waktu saya datang, saya beli, ternyata yang jualan bukan pemiliknya. Saya bertanya kepada wakil atau yang baru itu, kemana nih Pak Anis yang punya martabak ini? Pulang Pak, ke kampung. Oh, saudara, orang yang punya martabak itu menyerahkan total kepada orang yang dipercaya. Ikut-ikut lagi untuk berjualan karena dia pulang kampung ke Tegal. Saudara, kenapa? Saya katakan, ya, pemiliknya itu yakin, percaya bahwa wakilnya ini bisa membuat martabak yang sama rasanya, manis, enak, legit. Oleh sebab itu, saudara, pada waktu saya mencoba dan memakannya, ternyata sama. Hasilnya, rasanya sama, harga sama, dan semuanya, saudara. Orang yang kita yakin, percaya kepada Tuhan, sama seperti pemilik martabak ini, saudara, mempercayakan penuh kepada orang yang dipercayakan itu. Begitu pula kita kepada Tuhan, kita percaya penuh kepada Tuhan bahwa Allah di dalam Yesus Kristus, Dia sanggup menolong kita, Dia sanggup buka jalan yang orang lain tidak bisa buka, Dia sanggup menyembuhkan sakit penyakit kita, Dia sanggup tolong ekonomi kita, Dia sanggup membungkus kita dari COVID-19. Dan Dia sanggup memagari kita dari segala
kelemahan hidup. Saudara yang Tuhan kasihi, kenapa kita terkadang khawatir akan segala sesuatu di dalam kondisi sekarang ini, saudara? Bahkan ada banyak orang, anak-anak Tuhan, yang lebih percaya dengan gambar-gambar, saudara, kartu, tarot, bahkan paranormal, saudara. Kenapa dia nggak percaya kepada Yesus, saudara? Saya kemarin pergi ke daerah Kota Tua, saudara. Ada encek-encek yang memanggil saya, "Bapak, mau lihat nasib untuk tahun 2021. Saya senyum, saya bilang terima kasih. Saya sudah percaya hanya kepada Yesus. Pas saya lewat, saya dipanggil, tetapi ada banyak orang yang saya lihat di situ, ada encim-cim, ada engkongko, yang mereka berbisnis, mereka mempertanyakan nasib kondisinya. Mereka khawatir dalam kondisi pandemik seperti ini, saudara. Tetapi saya yakin, saudara, apapun kondisimu saat ini, jangan khawatir. Jangan khawatir, dan saya katakan sekali lagi, jangan khawatir. Karena kekhawatiran akan menjadikan kita cepat tua, bahkan akan menjadikan kita cepat mati. Tetapi percayalah, di dalam nama Yesus ada buka jalan yang terheran-heran untuk kita. Nah, kesempatan saat ini, saudara, saya menekankan sekali lagi, memasuki tahun 2021, kita sudah masuk di bulan Desember ini, saudara, akhir tahun 2020. Percaya, Tuhan akan bersama kita. Asal kita percaya, yakin, tetap di dalam jalan Kristus, engkau akan ditolong Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, menghilangkan rasa khawatir, agar kita tidak menjadi cepat tua. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tunduk kepala. Kami berterima kasih Tuhan buat firman-Mu dan keyakinan yang Tuhan berikan kepada kami. Karena kami tahu Tuhan, bersama Kristus kami akan ditolong. Bersama Kristus kita tidak cepat menjadi tua. Kita akan tetap muda. Dan di dalam Kristus kita menjadi tegar, kuat, karenanya Roh Kudus bersama kita. Terima kasih Tuhan, benih firman-Mu ini menjadi berkat buat banyak orang. Dalam nama Yesus kami sudah diberkati. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.